Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang 3 solusi ketika progres perpanjangan SIM kita masih stuck di 50%. Dan ini udah lama banget kok masih stuck aja. Gimana, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau teman-teman mengalami hal yang sama, tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip supaya teman-teman gak ketinggalan informasinya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi teman-teman, banyak sekali yang bertanya kenapa progresnya itu stuck di 50% dan itu lama banget. Dan gimana kalau kayak gitu? Apa yang harus dilakukan ya? Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengalami hal yang serupa, jangan panik dulu. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal yang bisa kita lakukan saat progres perpanjangan SIM kita tuh masih stuck di 50% gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya SIM kita tuh masih 50% dan itu lama banget, ada 2 kemungkinan teman-teman. Yang pertama, kemungkinan material SIM-nya itu habis. Jadi perpanjangan teman-teman itu diproses gitu aja, cuman lolos verifikasi aja tapi nggak dicetak-cetak karena material SIM-nya habis. Tapi ini udah aman ya teman-teman kalau 50%. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu panik lagi. Nah, yang kedua, kemungkinan kenapa nggak dicetak-cetak itu karena antriannya full gitu ya. Jadi material SIM-nya itu masih ada tapi antriannya full. Jadi antri gitu, antri dicetak gitu. Jadi kita harus sabar menunggu gitu. Nanti kalau misalnya udah waktu giliran kita, maka SIM-nya akan dicetak gitu. Nah, tapi gimana kalau seandainya masa berlaku SIM kita tuh udah mepet banget gitu? Apa yang harus kita lakukan? Atau gimana seandainya kalau kita tuh butuh banget sama SIM-nya gitu? Jadi, kalau teman-teman mengalami hal yang serupa, hal yang teman-teman bisa lakukan itu ada 3. Yang pertama, teman-teman itu bisa melakukan registrasi ulang ya, registrasi ulang dengan milih satpas yang berbeda. Dan tentunya kalau kita mau registrasi ulang itu kita harus pembatalan dulu, nggak bisa kita langsung registrasi biasa gitu loh, nggak bisa double-double ya. Kita harus melakukan pembatalan dulu. Gimana cara pembatalannya? Untuk cara pembatalannya teman-teman bisa cek di video saya, judulnya cara pembatalan SIM ya, yang warnanya pink, yang terbaru itu pink. Jadi kalau di video saya itu ada 2 cara pembatalan ya, yang warna ungu sama pink, tapi teman-teman pilih yang pink aja yang lebih terbaru ya. Kemudian nanti setelah SIM teman-teman itu dibatalkan, teman-teman bisa melakukan pengajuan ulang di satpas yang berbeda. Nah, gimana kalau di satpas yang berbeda itu apakah pasti itu akan cepet? Belum tentu juga teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalau progresnya udah 50% itu sebaiknya kita ya udah tunggu aja gitu. Tapi kalau kita udah nggak sabar banget, ya udah kita pindah satpas boleh. Setelah kita batalkan, kita pindah satpas. Tapi syaratnya kita harus cari tahu dulu satpas mana yang cepet gitu. Nanti jangan-jangan kita udah membatalkan tapi ternyata malah dapat satpas yang lama, atau mungkin malah pengajuan kita ditolak gitu karena material satpas di situ tuh habis. Jadi belum sampai diproses udah ditolak, masih 40% gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi pastikan lagi kalau kita mau registrasi ulang gitu ya. Kemudian kalau teman-teman masih nggak sabar juga, teman-teman bisa melakukan perpanjangan SIM secara offline ya. Tapi ini kalau offline itu sebenarnya bisa teman-teman kita menggunakan hasil tes kesehatan sama tes psikologi. Tapi ada beberapa satpas juga, terutama kadang SIM keliling itu nggak nerima untuk hasil tes kesehatan dan juga tes psikologi secara online. Padahal sebenarnya di webnya FC itu udah jelas-jelas dijelaskan kebijakannya. Itu bilang kayak gini, kebijakan terbaru dari Korlantas Polri menegaskan bahwa hasil tes psikologi pada aplikasi FC diakui dan dapat digunakan untuk proses penerbitan SIM secara online maupun secara offline. Jika hasil tes
psikologi FC Anda ditolak oleh petugas Satpas dengan alasan apapun kecuali tidak memenuhi syarat atau tidak lulus tes, Anda dapat mengajukan keluhan resmi ke Korlantas Polri dengan melampirkan identitas Anda, nomor tes atau kode voucher, lokasi Satpas yang melakukan penolakan, identitas petugas yang melakukan penolakan, serta alasan penolakannya. Keluhan bisa disampaikan melalui menu bantuan teknis pada aplikasi FC atau melalui email. Jadi kalau misalnya teman-teman hasil tes psikologinya itu ditolak, teman-teman bisa melaporkan ke china.helpdesk@gmail.com gitu ya. Karena pada dasarnya tes psikologi itu bisa digunakan untuk offline juga. Tapi ya memang banyak juga satpas-satpas yang masih menerima online ya, online hasil tes kesehatan dan juga hasil tes psikologi online. Tapi nggak semua gitu teman-teman. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman mau melakukan perpanjangan SIM secara offline dan sudah tes kesehatan sama tes psikologi, hasilnya di print aja. Gimana cara ngeprintnya? Teman-teman bisa lihat di video saya. Teman-teman cek aja di situ. Untuk hasil kesehatan sama psikologi langsung di print aja. Sudah ada cara-caranya di situ untuk mengeprintnya. Kemudian teman-teman, cara yang ketiga kita adalah dengan sabar menunggu proses perpanjangan SIM dari aplikasi digital Korlantas. Ya udahlah, udah sabar aja, udah 50%, udah aman, mau ngapain lagi gitu. Jangan-jangan kalau kita mau cari ribet nanti malah jadi ribet banget. Ya udahlah, kita tunggu aja gitu. Ya udah, pasrah gitu, sabar gitu sampai SIM-nya diproses. Karena kalau udah 50% ini kita udah lolos verifikasi teman-teman. Jadi pasti diproses. Tapi entah itu kapan ya. Jadi kita nggak tahu. Tapi ya udah, kalau misalnya kita memang nggak mau kemana-mana atau gimana gitu, ya udah nggak masalah, kita tunggu aja. Dan ada juga pertanyaan, gimana kalau misalnya nanti ada razia dan gini-gini, ternyata kita kena tilang? Enggak kok teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengalami hal yang seperti itu, teman-teman bisa langsung menunjukkan aja proses perpanjangan teman-teman bahwa sudah 50% sedang diproses. Itu nggak mungkin ketilang kok teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak usah panik lagi, cukup tunggu aja perpanjangan SIM-nya dari aplikasi digital Korlantas. Jadi gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih dari ketiga opsi itu tergantung dari situasi dan kondisi teman-teman ya. Bisa pilih ya pilihan nomor 1 yaitu untuk registrasi ulang, nomor 2 melakukan perpanjangan SIM secara offline, dan yang ketiga menunggu proses perpanjangannya dengan sabar gitu. Terserah teman-teman mau pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Apakah semuanya udah jelas? Jika teman-teman kurang jelas, bisa langsung aja komen di bawah ini atau bisa langsung DM di Instagram saya Evi Wahyu. Terima kasih udah nonton video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan bye-bye.